Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 sekolah dasar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dan terus semangat untuk belajar. Kali ini Bu Guru berbagi latihan soal sumatif akhir semester 2 untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yuk anak-anak kita kerjakan bersama-sama ya. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang benar. Nomor 1. Perhatikan kalimat rumpang berikut. Komunitas peduli lingkungan membersihkan sampah banyak sampah plastik di sungai. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang tersebut adalah A. Agar, B. Karena, C. Padahal, D. Sehingga. Jawabannya adalah B. Karena. Nomor 2. Perhatikan kalimat acak berikut. 1. Jangan suka merundung teman. 2. Beraneka bunga ada di taman. 3. Bunga dibawa dari Cimahi. 4. Kalau kamu tak mau dijauhi. Urutan yang tepat menjadi pantun padu adalah A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 3, 4, 2, C. 2, 3, 1, 4, D. 2, 4, 3, 1. Jawabannya adalah C. 2, 3, 1, 4. Nomor 3. Perhatikan kalimat berikut. Andi sedang membaca cerpen. Kepanjangan akronim yang dicetak miring adalah A. Cerita pendek, B. Cerita sejarah, C. Cerita pengajak, D. Cerita panjang. Jawabannya adalah A. Cerita pendek. Nomor 4. Kaidah penulisan yang harus menggunakan huruf kapital adalah A. Huruf pertama nama hewan, B. Huruf pertama nama logam, C. Huruf pertama pada nama-nama tumbuhan, D. Huruf pertama pada awal kalimat. Jawabannya adalah D. Huruf pertama pada awal kalimat. Nomor 5. Berikut kata yang seharusnya diawali dengan huruf kapital adalah A. Meja, B. Juni, C. Kursi, D. Atas. Jawabannya adalah B. Juni. Nomor 6. Pengumuman merupakan informasi yang ditujukan kepada A. Diri pribadi, B. Satu orang, C. Khalayak umum, D. Keluarga. Jawabannya adalah C. Khalayak umum. Kutipan cerita berikut untuk soal nomor 7 dan 8. Langit tampak oranye, matahari hampir menuju peraduan. Namun anak-anak kampung Mentari masih asik bermain. Ada yang bermain sepak bola, congklak, dan petak umpet. Itu siapa yang berdiri di sana? Tanya Bia. Teman-temannya menggeleng karena tidak ada yang tahu. Ayo kita ajak berkenalan, usul Karen. Nomor 7. Latar waktu cerita tersebut adalah A. Pagi hari, B. Siang hari, C. Sore hari, D. Malam hari. Jawabannya adalah C. Sore hari. Nomor 8. Watak tokoh Karen adalah A. Usil, B. Galak, C. Baik hati, D. Sombong. Jawabannya adalah C. Baik hati. Nomor 9. Perhatikan pantun rumpang berikut. Mari cegah perundungan di sekolah. Ciptakan lingkungan belajar yang aman. Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pantun tersebut adalah
A. Jika ada teman yang dihina, harus dilaporkan kepada guru. B. Buah semangka dibelah-belah, lalu dibagikan kepada teman. C. Ke toko baju membeli celana baru untuk kado teman. D. Banyak latihan agar tidak kalah karena lawannya pandai semua. Jawabannya adalah B. Buah semangka dibelah-belah, lalu dibagikan kepada teman. Nomor 10. Berikut yang merupakan akronim adalah A. KTP, B. SMK, C. MI, D. Lansia. Jawabannya adalah D. Lansia. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang singkat dan benar. Paragraf berikut untuk soal nomor 11 dan 12. Museum Kartini terletak di Desa Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Kompleks museum ini memiliki luas 5.210 meter persegi. Adapun luas bangunan museum mencapai 890 meter persegi. Pertanyaan nomor 11, Museum Kartini terletak di desa titik-titik. Jawabannya adalah Panggang. Nomor 12, luas kompleks Museum Kartini yaitu titik-titik meter persegi. Jawabannya adalah 5.210. Kutipan teks pidato berikut untuk soal nomor 13 sampai 15. Anak-anak yang saya sayangi, perundungan dapat kita cegah. Apa sajakah cara yang bisa dilakukan? Pertama, tingkatkan kesadaran mengenai pentingnya saling menghormati dan menghargai atas setiap perbedaan. Kedua, segera laporkan kepada guru, orang tua, atau orang yang disegani jika melihat teman yang dirundung. Jangan pernah takut untuk melawan perundungan. Ketiga, kita harus bijaksana saat menggunakan teknologi digital. Terakhir, kita dapat membentuk komunitas anti perundungan di sekolah. Pertanyaan nomor 13, isi kutipan teks pidato tersebut adalah? Jawabannya, cara mencegah perundungan. Nomor 14, kutipan teks pidato tersebut merupakan struktur bagian titik-titik. Jawabannya, isi pidato. Nomor 15, arti kata komunitas sesuai isi kutipan teks pidato tersebut adalah? Jawabannya, sekelompok orang yang berinteraksi karena memiliki kepentingan atau ketertarikan yang sama. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 16. Perhatikan paragraf berikut. Sanawi memiliki kisah sukses dan inspiratif. Warga asli Blora, Jawa Tengah tersebut sukses menjadi pengusaha meski hanya lulusan sekolah dasar. Meski tidak bisa baca tulis, Sanawi berhasil mengembangkan usaha di bidang minuman, yaitu es krim. Kini usaha tersebut telah berkembang pesat dengan 700 mitra di Kalimantan, Sulawesi, dan Jakarta. Bahkan Sanawi berhasil membangun sebuah pabrik es krim di Kudus, Jawa Tengah. Buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya adiskamba berdasarkan paragraf tersebut. Berikut jawabannya. Pertanyaan yang dapat dibuat berdasarkan paragraf tersebut. Siapakah Sanawi? Usaha apa yang dijalankan Sanawi? Dari mana asal Sanawi? Di manakah usaha Sanawi berkembang? Di manakah Sanawi membangun pabrik es krim? Paragraf berikut untuk soal nomor 17 dan 18. Museum Kerang Bali berdiri sejak September 2009.
Bangunan museum dibuat menyerupai cangkang kerang dan luas area yaitu 1.500 meter persegi. Museum tersebut dapat dijadikan salah satu destinasi wisata edukatif karena memamerkan berbagai jenis kerang di lautan. Nomor 17. Jelaskan arti kata destinasi dalam paragraf tersebut. Kata destinasi artinya tempat tujuan wisata. Nomor 18. Temukan singkatan dalam paragraf tersebut. Jawabannya adalah singkatan dalam paragraf tersebut adalah M, yaitu kependekan dari meter. Nomor 19. Perhatikan paragraf berikut. Pada 1999, Slaman melanjutkan kembali perjuangan untuk melindungi lingkungan di sekitarnya. Slaman pun berinisiatif membuat kelompok peduli lingkungan. Kelompok tersebut dibuat khusus untuk ibu-ibu karena mereka yang sering merusak mangrove di daerah tersebut. Slaman berharap masyarakat di daerah tersebut memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Tentukan ide pokok dan kalimat penjelas paragraf tersebut. Untuk jawabannya sebagai berikut. Ide pokok berisi perjuangan Slaman untuk melindungi lingkungan sekitar. Kalimat penjelas berisi Slaman pun berinisiatif membuat kelompok peduli lingkungan. Kelompok tersebut dibuat khusus untuk ibu-ibu karena mereka yang sering merusak mangrove di daerah tersebut. Slaman berharap masyarakat di daerah tersebut memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nomor 20. Perhatikan kutipan pidato berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi rahmat dan karunia. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waktu pada siang hari ini. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sosialisasi anti perundungan. Tentukan struktur kutipan pidato tersebut. Jawabannya sebagai berikut. Untuk salam pembuka berisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pendahuluan berisi marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi rahmat dan karunia. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waktu pada siang hari ini. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan sosialisasi anti perundungan. Sekian dan terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.